Tidak ada. Ini baru hadir 14 ya, jadi masih kurang 10 orang. Baik, mungkin ada yang tahu dari kelas ini berapa orang yang bukan dari Polban? Hanya 1 orang, Pak. Hanya 1 orang? Yang bukan dari Polban. Ya. Ya, 1 orang, Pak. Oh, 1 orang saja. Oke. 1 orang, baik. Terus yang semua yang dari Polban itu dari gedung atau ada juga yang dari KS? Ada yang dari KS? Seingat saya gedung semua, Pak. Gedung semua. Oke. Ya. Yang bukan dari Polban itu dari mana? Ada yang tahu? Dari Dinar, Pak, dari Politeknik Negeri Bali. Dari Politeknik Negeri Bali, baik. Ya, ya kalau begitu kita mengulang dulu sebagian ya. Jadi yang dari kelas gedung sebenarnya sebagian dari kuliah kita ini sudah pernah diambil ya. Sudah pernah diambil, tapi karena ada satu yang belum pernah mengikuti ya kita coba mengulang dulu sedikit ya. Nanti ada pengembangannya, tetapi untuk sementara kita mengulang dulu. Mungkin yang dari lulusan gedung tahun lalu ya, apakah waktu itu kuliah dari saya sampai dengan struktur rangka pemikul momen khusus atau hanya menengah saja teorinya? Siapa yang menjawab? Saya lupa. Karena untuk D3 sebenarnya yang wajibnya hanya sampai menengah ya. Cuma saya lupa waktu itu saya berikan tambahan sampai ke yang khusus atau tidak. Mungkin ada yang bisa menjawab? Yang khusus hanya pengenalan, Pak, kalau tidak salah. Seingat Gitu saya. ya. Hanya pengenalan saja, jadi tidak sampai ke detailnya ya. Baik. Ini katanya ada yang belum di-admit kok nggak kelihatan. Oke, sebentar. Ya, baik. Kalau begitu, Dinar sudah ada, Dinar, yang dari Bali? Belum ada ya? Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Dinar sudah pernah menggunakan software ITAPS? Halo, Dinar. Baik, kalau begitu saya anggap sudah saja ya. Saya anggap sudah bisa. Oke. Ya, saya ulang sedikit ya. Untuk ya, saya ulang dari sini ya. Sebelum kita tambahkan materi yang lain. Jadi prosedur gaya lateral ekivalen ini adalah prosedur yang paling sederhana, yaitu intinya kita mengubah gaya gempa menjadi gaya lateral statik. Ya, jadi menjadi gaya lateral statik. Nah, kata ekivalen di situ itu maksudnya adalah kita mengganti apa namanya, gaya gempa menjadi gaya lateral statik,
tetapi yang memberikan pengaruh yang ekivalen terhadap strukturnya. Jadi kata-kata ekivalen ini maksudnya adalah pengaruhnya, ya, pengaruhnya ekivalen antara gempa yang kita ganti dengan gaya lateral statik sebagai penggantinya. Jadi intinya begitu. Nah, metode ini paling sederhana, tetapi hanya boleh digunakan pada kondisi-kondisi tertentu saja. Itu sudah kita bahas minggu lalu, ya. Kemudian gaya gempa ini selanjutnya akan dipindahkan ke masing-masing lantai. Jadi kalau semula gaya V ini, gaya geser statik ini dianggap bekerja pada dasar pondasi, maka untuk mempermudah perhitungan, maka gaya V ini dipindah menjadi gaya yang bekerja pada masing-masing lantai. Sifatnya adalah sebenarnya ada kecenderungan makin ke atas, itu besarnya gaya lateral ini menjadi semakin besar, ya. Tetapi pada umumnya di bagian atap ini kembali mengecil karena berat lantai pada tingkat atap tersebut biasanya lebih kecil daripada lantai-lantai yang lain. Nah, jadi sekarang kita akan menghitung berapa gaya yang ada pada lantai masing-masing ini, ya. Berapa gaya yang bekerja pada masing-masing lantai ini. Jadi kalau kita kembali mengingat hukum Newton yang kedua, yaitu gaya F sama dengan massa kali percepatan, ya, massa kali percepatan, maka kita bisa mengganti percepatan ini dengan berat dibagi gravitasi. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa gaya gempa ini sama dengan berat ini dikalikan percepatan dibagi gravitasi. Nah, percepatan dibagi gravitasi itulah yang kita sebutkan di sini sebagai faktor C, ya, CS, sebagai faktor CS. Nah, pemahamannya adalah A ini adalah percepatan maksimum struktur yang terjadi akibat gempa. Dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, itu gaya yang bekerja pada masing-masing lantai. Kemudian selanjutnya inilah yang disebut sebagai CS tadi, ya. CS tadi adalah kita sudah mengenal kurva spektra seperti ini, maka pada bagian yang T kecil ini dianggap saja spektranya konstan begini, sehingga pada daerah ini nilai CS-nya adalah sama dengan SDS, nilai ini konstan, dibagi dengan R per I, di mana R-nya adalah koefisien modifikasi respon dan I-nya adalah faktor keutamaan. Jadi sebenarnya intinya adalah ini. Nah, tetapi faktor ini adalah intinya bahwa gaya gempa yang kita perhitungkan itu tidak 100%, tetapi boleh direduksi dengan mempertimbangkan bahwa struktur yang akan kita desain ini mempunyai duktilitas. Dia boleh rusak akibat gempa. Jadi kalau misalnya gempanya 100, misalnya, maka gaya gempa yang diperhitungkan boleh kurang dari itu, dibagi dengan faktor R. Sedangkan IE ini adalah faktor keutamaan yang terkait dengan fungsi atau tingkat kepentingan dari gedung yang kita bangun. Jadi kalau untuk gedung yang biasa saja, maka nilai I-nya sama dengan 1. Kalau yang agak penting, kira-kira menjadi 1,25. Yang sangat penting, 1,5. Atau kalau kita menilai perlu lebih dari itu, maka kita diperbolehkan menggunakan faktor IE yang lebih besar. Nah, di bagian ini, di bagian yang nilai T-nya lebih besar daripada TS ini, maka CS-nya mengalami penurunan seperti ini. Ya, CS-nya mengalami penurunan seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah sama dengan ini SD1 dibagi T, ini fungsinya. Di mana SD1-nya adalah
Ini nilai SA pada saat T-nya bernilai 1,0. Ya, dibagi dengan R per I sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini berubah lagi, yaitu untuk struktur dengan periode getar yang panjang. L itu singkatan dari long ya. Nah, di sini berubah lagi. Fungsi SA-nya menjadi SD1 kali TL dibagi dengan T pangkat 2. Jadi kita mempunyai tiga kondisi, yaitu pertama pada saat T dari 0 sampai TS. Kemudian dari TS sampai ke TL. Kemudian berikutnya adalah untuk yang lebih besar dari TL. Nah, intinya adalah bahwa semakin besar periode getar struktur atau struktur semakin fleksibel, maka gaya gempanya semakin kecil. Nah, kenapa demikian? Karena gempa itu merupakan sebuah getaran dengan frekuensi yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita lihat getaran gempa itu kan rapat begini nih, rapat begini ya. Jadi frekuensinya sangat besar atau periodenya sangat kecil. Nah, artinya kalau gempa ini menggetarkan sebuah sistem yang mempunyai frekuensi yang besar atau T yang kecil, maka ada kemungkinan terjadi resonansi. Nah, karena itu responnya menjadi besar seperti ini untuk kondisi di mana T strukturnya kecil. Jadi semakin besar periode getar struktur, respon terhadap gempanya semakin kecil. Baik, ini kita lewat saja ya, ini sudah kita bahas. Nah, kemudian T-nya bagaimana? Periode getar strukturnya itu, kita ulang dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan periode getar adalah waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mengalami satu buah getaran sempurna. Jadi kalau kita mempunyai katakanlah sebuah sistem begini, kemudian dia bergetar ke nah, maka waktu yang diperlukan untuk bergerak dari posisi netral ke kanan, ke kiri maksimum, kembali lagi ke netral, maka waktunya itu disebut sebagai periode getar. Nah, sedangkan periode getar fundamental yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kalau struktur kita ini katakanlah 2 dimensi, maka dia bisa mengalami getaran seperti gambar yang nomor 1 ini. Ini namanya periode mode 1 ya, atau rakam 1. Ini adalah rakam 2 dan ini rakam 3. Dia mempunyai waktu getar T1, yang ini T2, ini T3 ya, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan periode fundamental adalah yang T1 ini. Ya. Jadi yang inilah yang menghasilkan periode yang disebut sebagai periode fundamental. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa gedung kita itu sistemnya adalah 3 dimensi, di mana kita bisa sebut ini sumbu sumbu X, kemudian yang vertikal ini sumbu Z misalnya, dan ke arah sana sumbu Y. Nah, gini misalnya, maka bentuk getaran rakam 1 ini pun punya 2 arah, yaitu arah X dan arah Y. Nah, jadi yang dimaksud dengan periode fundamental tadi adalah bentuk yang ini, ya bentuk yang ini, tetapi dia memiliki 2 arah, yaitu arah X dan arah Y. Baik, kemudian berikutnya, tadi saya lewat dari sini ya, sebentar.
Nah, itu yang dimaksud dengan periode fundamental ya. Penjelasannya semacam itu. Nah, periode fundamental yang ini, yang seperti ini sebenarnya bisa didapatkan dari output software ya. Kalau katakanlah kita menggunakan eTabs misalnya, maka T tersebut bisa didapatkan dari eTabs. Tetapi sebelum sampai ke sana kita boleh melakukan sebuah pendekatan. Jadi contohnya seperti ini misalnya, maka pendekatan yang dituliskan dalam notasi TA ya itu bisa didekati sebagai nilai CT kali HN pangkat 3. HN-nya adalah tinggi struktur gedung ya, struktur utama. Jadi andaikan misalnya di sini ada tambahan kecil misalnya ya untuk gudang misalnya, maka itu boleh tidak dihitung. Di HN adalah tinggi struktur utamanya saja. Kemudian CT-nya adalah ini ya, CT dan X adalah ini. Jadi CT itu tergantung dari tipe strukturnya. Tipe strukturnya seperti ini. Jadi sebagai contoh, di sini dikatakan bahwa yang nomor 1 ya, sistem rangka pemikul momen, di mana rangka memikul 100% gaya seismik yang disyaratkan. Dan tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya seismik. Singkatnya begini, yang nomor 1 ini, tipe 1 ini, saya berikan di sini nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini adalah merupakan struktur yang berupa rangka saja. Tidak ada tambahan apapun, hanya rangka saja. Jadi itu adalah yang dimaksud di nomor 1 ini. Nah, kalau rangkanya rangka baja, maka dia mempunyai nilai CT sama dengan ini, ya, dan X-nya sama dengan 0,8. Kalau dari beton bertulang, maka CT-nya 0,0466 dan X-nya 0,9. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai rangka baja dengan bracing eksentris. Jadi materialnya adalah baja. Yang ketiga juga baja. Baik. Nah, yang disebut sebagai rangka dengan bracing eksentris adalah, saya gambarkan di sini, misalnya ini rangkanya. Nah, misalnya begini. Maka kalau dia dilengkapi dengan pengaku seperti ini, misalnya, ini disebut sebagai bracing yang sentris. Bracing yang sentris. Tapi kalau bracingnya bentuknya seperti ini saja, misalnya, maka dia disebut sebagai bracing yang eksentris. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang nomor 2 ini adalah bracing yang eksentris, seperti yang saya gambarkan pada lantai yang kedua ini. Berikutnya, yang nomor 3. Nomor 3 adalah rangka baja dengan bracing terkekang terhadap tekuk. Nah, jadi misalnya kita mempunyai katakanlah bracing seperti yang ini, seperti yang sentris gitu ya, misalnya. Nah, satu keuntungan bagi sistem tahan gempa adalah kalau ada bagian dari sistem penahan gempanya yang mengalami kerusakan justru. Nah, jadi misalnya begini, kalau ini saya gambarkan sebagai fungsi gaya terhadap perpindahan. Perpindahan apa saja. Nah, untuk sistem yang elastik linier itu artinya kalau struktur dibebani dengan gaya P,
dia mengalami perpindahan sejauh X. Tetapi kalau gayanya dihilangkan, maka dia kembali ke 0. Gitu ya. Ini sudah kita kenal di dalam statika di D3 bahwa hubungannya adalah P sama dengan K kali X. Di mana K-nya adalah kekakuan dari sistem ya. Nah, ini ketika diberikan gaya P, dia mengalami simpangan sebesar X. Kalau gaya P-nya dihilangkan, maka dia kembali ke 0 lagi. Nah, itu adalah sistem yang elastik linier. Nah, ketika sistem mengalami pembebanan P dan mengalami gerakan X yang linear elastik seperti ini, maka energi yang diserap oleh struktur adalah 0. Jadi strukturnya sama sekali tidak menyerap energi secara ideal ya. Dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalnya strukturnya mengalami kerusakan. Kalau strukturnya mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah ketika dia sudah mencapai kerusakan tertentu, maka dia akan menjadi plastis seperti ini. Nah, ketika gaya dihilangkan, maka dia kembalinya bukan ke 0, tetapi ke sini. Nah, bentuk jajaran genjang tersebut, luasnya mencerminkan energi yang diserap oleh struktur. Nah, jadi ketika struktur mengalami kerusakan, maka dia menyerap energi. Jadi energi yang semula digunakan untuk menggetarkan struktur, sebagian diserap menjadi energi yang merusak sebagian dari elemen struktur tersebut, sehingga justru getarannya menjadi teredam. Itu keuntungannya. Nah, tetapi tentu saja kita harus mengatur bagian mana dari sistem struktur kita yang dikondisikan untuk rusak ketika terjadi gempa besar. Jadi untuk yang nomor 3 ini, rangka baja dengan bracing terkekang terhadap tekuk, maka ketika terjadi gempa besar, yang dikondisikan untuk rusak adalah bracingnya itu. Jadi bukan struktur frame-nya, tapi bracingnya yang diharapkan bisa mengalami kerusakan. Nah, supaya rusak, berarti kita harus mengkondisikan supaya bracing kita itu lemah. Ya. Jadi supaya dia bisa mengalami kerusakan, maka bracing kita ini dibikin lemah. Jadi biasanya dibuat bentuknya adalah sebuah plat tipis begini. Plat tipis yang ketika dia mengalami tarikan yang besar, maka dia akan leleh. Nah, ketika leleh itulah dia menyerap energi yang besar. Masalahnya adalah untuk plat tipis semacam itu, kalau dia mengalami tekan, maka dia akan tertekuk. Karena bracing itu bekerjanya hanya menerima gaya tekan dan tarik saja. Maka ketika tarik dia mengalami leleh, menyerap energi yang besar, tapi ketika tekan dia tekuk. Nah, bagaimana caranya mengatasi tekuk? Maka dikekanglah dia dengan sebuah bentuk seperti ini. Ya, biasanya bentuknya lingkaran gitu ya atau apapun ya. Nah, sehingga ketika plat baja yang biru itu akan nekuk, dia akan tertahan oleh elemen beton yang berupa lingkaran merah itu. Artinya bahwa antara plat baja yang biru dengan beton yang berbentuk lingkaran merah itu tidak boleh ada ikatan. Harus bisa slip. Harus bisa saling bergeser satu sama lain. Nah, itu intinya ya. Jadi yang dimaksud dengan bracing terkekang terhadap tekuk adalah seperti itu. Bracing yang sengaja dibuat tipis supaya ketika tertarik dia leleh, menyerap energi. Dan ketika tertekan, dia tidak bisa mengalami tekuk karena dia terbentur pada beton-beton di sekelilingnya. Karena itu ketika dia tekan pun, dia bisa mengalami leleh, menyerap energi juga. Nah, pada kondisi itu, maka CT-nya adalah 0,0731 dan X-nya adalah 0,75. Nah, jadi semua sistem struktur di luar yang nomor 1,
nomor 2, dan nomor 3 itu, maka kita golongkan ke dalam yang keempat, yaitu semua sistem struktur lainnya yang mempunyai CT sama dengan 0,0488 dan X-nya sama, yaitu 0,75. Nah, itu semua digunakan untuk menghitung berapa periode getar struktur ya secara empiris. Kalau ada pertanyaan silakan saja ya, meskipun ini mengulang, tapi barangkali dulu waktu kuliah ada yang belum dipahami, silakan sekarang didiskusikan lagi. Baik. Nah, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu ini. T pendekatan ini dihitung saja sebagai 10% dari jumlah lantai. Ya. Jadi kalau lantainya 5, ya berarti TA-nya 0,5 detik. Gitu ya. Nah, ini bisa digunakan kalau jumlah tingkat tidak lebih dari 12. Ya, jumlah tingkat tidak lebih dari 12. Kemudian, ya tidak lebih dari 12. Kemudian terdiri dari sistem pemikul gaya seismik ya, berupa rangka pemikul momen. Jadi tidak mempunyai bracing, ya. Jadi dia betul-betul rangka pemikul momen saja. Yang ketiga, tinggi rata-ratanya tidak kurang dari 3 meter. Nah, kalau 3 syarat itu terpenuhi, maka kita bisa mendekati periode getar strukturnya dengan 0,1 kali jumlah lantai. Baik. Nah, syaratnya adalah ketika kita menghitung periode getar, dari pertidaksamaan yang paling bawah itu, T tidak boleh melampaui CU kali TA. TA-nya adalah yang tadi kita hitung ya. CU-nya adalah yang tadi kita hitung, TA-nya yang tadi kita hitung, CU-nya nanti kita lihat ya, ada tabelnya lagi. Nah, artinya begini, periode getar yang akan kita gunakan, yang kita bisa dapatkan dari manapun, itu syaratnya adalah tidak boleh melampaui CU kali TA yang tadi kita hitung. Di mana TA-nya adalah TA pendekatan ya, sebagai 0,1 kali jumlah lantai atau dengan cara yang lain ya. Nah, T yang ini bisa juga didapatkan dari outputnya ITAPS misalnya ya. Nah, itu bisa kita gunakan, tetapi dengan syarat tidak boleh melampaui CU kali TA. Jadi CU kali TA ini adalah nilai T maksimum yang boleh kita gunakan. Nah, ini CU-nya ya. Jadi CU itu besarnya tergantung dari besarnya kondisi kegempaan pada lokasi tersebut yang dinyatakan sebagai SD1. Jadi semakin besar SD1-nya, semakin kecil nilai CU-nya. Baik, kemudian ini nanti mungkin bisa dipelajari lebih detail ya. Tetapi kira-kira intinya begini, tadi ada faktor R ya. Jadi ini perbandingannya kalau tadi kita menemukan hubungan antara gaya dengan perpindahan ya, yang bentuknya adalah elastik linier, atau hubungannya adalah hal ini adalah V sama dengan kekakuan kali perpindahan. Maka kalau kita pilih sebuah struktur yang kaku, hubungan gaya lateral dengan perpindahan lateralnya adalah seperti garis yang biru ini, linier. Nah, andaikan kita anggap bahwa struktur kita terhadap gempa, dia akan memberikan respon berupa simpangan yang maksimumnya adalah delta M. Yang ini, delta M. Maka untuk mencapai delta M tersebut, gaya maksimum yang harus diperhitungkan adalah VE. Nah, berarti struktur kita harus didesain sedemikian rupa sehingga dia kuat menerima gaya sebesar VE tanpa kerusakan apapun, dan kuat mengalami simpangan sebesar delta maksimum tanpa mengalami kerusakan apapun. Itu adalah struktur yang betul-betul elastis, tidak rusak ketika ada gempa besar. Nah, itu adalah struktur yang sangat mahal.
Karena itu, ketika kita menyadari bahwa struktur yang kita bangun itu mempunyai duktilitas, artinya dia bisa mengalami kerusakan tanpa runtuh, maka kita boleh kurangi gayanya. Jadi misalnya sekarang kita kondisikan begini, garis yang merah, sampai di sini dia persis sama dengan yang biru. Nah, ketika mencapai besaran gaya sebesar VY, dia mulai rusak. Sementara yang biru tadi tetap utuh ya. Ini pada struktur yang warna merah, ketika mencapai VY, dia sudah mulai rusak. Struktur yang rusak itu berarti kekakuannya berkurang. Maka kemiringan garisnya akan menjadi lebih landai seperti ini. Terus kalau gaya yang diperbesar, dia akan terus mengalami kerusakan sampai menjadi seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan ketika mencapai delta maksimum, struktur yang elastis tadi mencapai gaya sebesar VE. Tetapi struktur yang ductile yang kita desain tadi mencapai gaya sebesar VM saja. Jauh lebih kecil daripada V elastis yang terdapat pada struktur yang elastis linier. Nah, itu adalah struktur yang sifatnya ductile, yang merah ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ada besaran-besaran yang namanya kuat lebih, ya. Jadi misalnya, kita biasa membuat desain misalnya balok perlu tulangan dengan luas tertentu. Luas tertentu itu kalau kita nyatakan dalam diameter, maka kita dapatkan misalnya 2,5 diameter 19. Maka kita bulatkan dia menjadi 3. Berarti struktur kita itu punya cadangan kekuatan akibat proses-proses perhitungan semacam itu. Nah, cadangan kekuatan tersebut dinyatakan dalam F1 dan F2, yaitu akibat material, ya, akibat material yang juga punya kekuatan lebih, dan akibat strukturnya. Nah, berarti sebenarnya dari kekuatan puncak VM yang tadi kita desain untuk menghasilkan struktur yang ductile, yang mampu mencapai lentutan maksimum delta M, maka sebenarnya gayanya boleh kita perkecil lagi karena dia punya cadangan kekuatan, yaitu dengan dibagi F2 dan dibagi F1. Nah, jadi untuk struktur yang elastik linier, kita harus desain dia dengan gaya VE, gaya VE yang ini, sedangkan untuk yang ductile cukup dengan VN saja. Perbandingan antara VE dengan VN tersebutlah yang disebut sebagai faktor R. Ya, atau VE dibagi dengan R adalah sama dengan VN. Jadi kita bisa bandingkan di sini. Kalau kita ingat bahwa beban mati dalam kombinasi beban itu dikalikan dengan 120%. Beban hidup dikalikan 160%. Tetapi beban gempa justru dibagi dengan sebuah faktor yang cukup besar, yaitu faktor R. Filosofinya adalah hal itu menunjukkan bahwa struktur tidak boleh mengalami kerusakan akibat beban gravitasi, baik beban mati maupun beban hidup. Tetapi struktur boleh mengalami kerusakan akibat gempa. Sekali selama umur bangunan dan tidak boleh roboh. Itu filosofinya ya. Kenapa kalau beban gravitasi dikalikan 1, sekian, kalau beban gempa justru dibagi dengan sebuah faktor yang cukup besar. Nah, ini faktor R-nya ya. Ini faktor R-nya. Jadi kita bisa lihat untuk struktur yang kita pilih, maka nilai faktor R-nya bisa dipilih dari sini. Tabel 12 dari SNI 1726. Baik. Kemudian kembali ke yang tadi dulu ya, mengenai gaya gempanya. Gaya gempanya dituliskan sebagai, mana tadi? Nah, ini ya. V sama dengan CS kali W, di mana W-nya disebut sebagai berat seismik efektif. Jadi maksudnya W ini adalah berat struktur yang ada ketika gempa terjadi. Di sini kita bisa artikan begini. V ini gaya gempa.
W ini berat. Berarti berat W ini adalah berat yang ada ketika gempa terjadi. Tetapi dari persamaan ini kita juga bisa artikan bahwa berat inilah yang mengakibatkan adanya gaya gempa V. Andai kan kita bisa membuat beratnya 0, maka gaya gempanya tidak ada, 0 juga. Gitu ya. Atau yang lebih logis adalah semakin kecil berat struktur, maka gaya gempanya semakin kecil. Karena itu, salah satu bentuk teknologi struktur tahan gempa adalah penggunaan material-material yang ringan. Karena dengan demikian akan menghasilkan gaya gempa yang juga lebih kecil. Baik, nah yang akan kita ambil pengertiannya sekarang adalah yang disebut sebagai beban seismik. Nah, kembali ke sini ya. Jadi, berat seismik pada pasal 772 ini dikatakan harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Nah, ini adalah beban-beban yang harus diperhitungkan untuk menghasilkan berat seismik. Tetapi kalau saya mengartikannya begini, nanti di dalam kombinasi beban yang ada gempanya, misalnya kita ambil sebuah kombinasi yang bentuknya begini, 1,2 kali dead load plus live load plus gempa misalnya ya. Kita ambil kombinasi yang ini. Nah, berarti kita ingat bahwa beban-beban ini bisa dikombinasikan kalau bekerja pada saat yang sama. Jadi kalau kita mendapatkan kombinasi seperti ini, kita bisa mengartikan bahwa ketika gempa terjadi, ada beban mati sebesar 1,2 dead load, dan ada beban hidup yang sebesar L bekerja ketika gempa terjadi. Nah, tadi saya katakan bahwa V sama dengan CS kali W, yang di depan tadi ya, CS kali W. Yang juga harus kita artikan bahwa W adalah beban yang ada ketika gempa V terjadi. Tetapi berat W ini juga lah yang menyebabkan adanya gaya gempa ini. Nah, berarti sekarang kan W-nya yang ini mestinya. Inilah yang mengakibatkan besarnya gaya gempa sebesar I. Nah, jadi kalau saya menghitung yang namanya berat seismik adalah 1,2 kali dead load dan superimpose dead load ditambah dengan beban hidup yang ada ketika gempa terjadi. Nah, beban hidup yang ada ketika gempa terjadi tersebut adalah beban lantai saja. Keberadaan beban hidup atap ketika gempa terjadi boleh diabaikan. Karena frekuensi atau seringnya atap dibebani itu kecil sekali kemungkinannya. Baik, nah kira-kira seperti itu pemahaman tentang berat seismik ya. Nah, jadi ini contohnya misalnya, kalau kita punya gedung 4 lantai seperti ini, maka berat lantai 1 kita sebut W1 dan seterusnya ya. Maka berat seismik W adalah sama dengan berat dari semua lantai yang ada. Ini faktor R yang tadi, sebentar ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan berat seismiknya, dan kita sudah dapatkan V-nya, yaitu V sama dengan CS kali W yang tadi kita hitung, maka berikutnya gaya gempa V ini didistribusikan ke semua lantai menjadi gaya F, yaitu F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, distribusi gaya tersebut dinyatakan dalam persamaan ini, di mana F pada lantai X, X ini adalah nomor lantai, F pada lantai X sama dengan CV X kali V-nya. Nah, CV-nya sendiri adalah ini,
Jadi pada struktur yang tergambar sebagai gedung 3 lantai ini, nilai CV-nya adalah W1 kali, CV lantai 1 ya, jadi F1. F1 sama dengan CV1 dikalikan V, di mana CV1-nya adalah W1 kali H1 pangkat K dibagi W1 kali H1 pangkat K ditambah W2 kali H2 pangkat K ditambah W3 kali H3 pangkat K. Nah, hanya adalah tinggi lantai diukur dari taraf atau tingkat penjepitannya, yaitu kita boleh anggap dari muka pile cap. Kemudian inilah nilai K-nya ya. Jadi tadi ada pangkat K, ini K-nya. Jadi nilai K itu tergantung dari periode getarnya. Kalau periode getarnya 0,5 detik atau kurang, maka K-nya sama dengan 1. Kalau nilai T-nya adalah 2,5 detik atau lebih, maka nilai K-nya sama dengan 2. Di antara dua nilai tersebut, nilai K-nya bisa didapatkan dengan interpolasi linier. Itu nilai K-nya ya. Nah, kemudian setelah didapatkan gaya gempa yang tadi ya, yang ini, jangan lupa bahwa karena gedung kita 3 dimensi, maka gaya F-nya ini ada yang berarah X dan ada yang berarah Y juga. Nah, cara penempatannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, untuk sebuah denah seperti ini, arah gempanya bisa kemanapun. Bisa kalau misalnya ini sumbu X-nya ke kanan dan sumbu Y-nya ke atas misalnya ya. Maka gaya gempa bisa ke arah X, bisa ke arah Y, bisa 10 derajat dari X, bisa 20 derajat dari X, dan sebagainya, tak terhingga kemungkinannya. Sehingga kita tidak mungkin menghitung semua kemungkinan tersebut. Nah, cara untuk mengatasinya adalah, ya sudah, kita anggap gempanya adalah arah X dan Y saja. Ketika kita anggap gaya gempanya ke arah Y, seperti gambar yang di kiri, maka di arah X-nya kita berikan gaya juga sebesar 30% dari gaya gempa arah X. Begitu juga ketika gempa X-nya yang kita anggap 100%, maka pada arah Y-nya kita anggap bekerja gaya sebesar 30%-nya. Nah, saya berikan tanda plus minus di situ karena gempa arahnya bolak-balik ya. Jadi gambar yang kiri itu berarti menghasilkan 4 buah kombinasi gaya Fx dan Fy. Begitu juga yang di kanan ada 4 lagi kombinasi gaya. Jadi totalnya untuk kondisi seperti ini ada 8 kombinasi beban. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tadi, Pak, berat struktur yang lebih ringan akan mendapatkan dampak gempa yang lebih ringan, Ya, dan kalau lebih berat akan lebih besar dampaknya. ya. Izin bertanya, Pak, dulu sempat di konsultan bahwasanya bangunan tower telekomunikasi itu diabaikan, Pak, untuk beban gempanya itu sendiri. Ada yang bilang karena memang cenderung terpengaruhi oleh beban angin, tapi ada juga yang bilang karena beban strukturnya itu sendiri cenderung ringan. Untuk perencanaan di gedung itu sendiri, Pak, apakah ada beban minimal sampai si gedung ini dapat diabaikan dampak gempanya atau tidak, Pak? Oh ya, baik. Eh, ya, kalau kita bandingkan ya, tower dengan gedung memang tower lebih ringan, jauh lebih ringan ya. Sehingga dengan demikian gaya gempanya juga jauh lebih kecil. Nah, tetapi saya pernah mendesain sebuah menara setinggi 100 meter. Lokasinya di daerah yang punya potensi gempa cukup besar.
Tetapi lokasinya juga di pantai, yang berarti anginnya cukup besar juga. Nah, pada kondisi tersebut, ternyata pengaruh gempa dan pengaruh angin terhadap tower hampir sama. Begitu, Raffi. Jadi tergantung lokasinya di mana. Kalau lokasinya di pantai, anginnya besar, gitu kan. Kalau lokasinya misalnya di pedalaman, gitu, anginnya lebih kecil. Begitu juga gempanya. Kalau di daerah gempa yang kategori desain seismiknya F, gempanya besar sekali. Kalau di daerah yang KDS-nya B, gempanya kecil sekali. Jadi sebenarnya relatif. Nah, yang saya hitung itu di Lampung pada waktu itu sekitar tahun 90-an ya. Saya menghitung menara di Lampung, tower di Lampung yang tingginya 100 meter. Saya cek dua-duanya. Terhadap angin saya cek, terhadap gempanya saya cek, hampir sama ternyata. Tapi kondisinya adalah di Lampung dan di pantai. Gempanya besar dan anginnya besar. Ternyata hampir sama. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan, Raffi. Kalau tower berarti gempanya boleh diabaikan. Tunggu dulu, belum tentu. Ya, di daerah mana dulu? Memang betul beratnya sedikit, tetapi belum tentu gempanya bisa diabaikan. Begitu, Raffi. Baik Pak, berarti Pak untuk bangunan gedung sekecil-kecilnya itu sendiri untuk gempanya lebih baik diperhitungkannya Pak. Oh, Tidak bisa harus. langsung diabaikan. Ya, harus. Tetapi di daerah-daerah yang gempanya kecil, nanti akan kita dapatkan bahwa gayanya memang kecil. Tetapi harus dihitung, tetap dihitung. Ya, sebagai informasi misalnya, suatu ketika di Singapura pernah terjadi gempa. Padahal Singapura itu jauh dari sumber-sumber gempa. Nah, akibat kuatnya gempa yang terjadi, meskipun jauh dari Singapura, tetap terasa goyangnya ke Singapura. Kemudian di awal tahun 2000, Bandung pernah mengalami goncangan yang cukup besar akibat gempa yang terjadi di Bengkulu. Berapa jauhnya coba dari Bengkulu ke Bandung? Tetapi sampai getarannya kerasa sekali di Bandung. Dan saya melihat ada satu gedung di Bandung saat itu yang temboknya retak-retak akibat gempa di Bengkulu. Ya, jadi tidak bisa betul kita mengabaikan pengaruh gempa hanya karena lokasi gempanya jauh. Gitu, Raffi. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, Apakah suara saya terdengar Pak? kurang jelas, agak keras sedikit. Ya, silakan. Mohon izin Pak. Jadi Ya. menindaklanjuti yang tadi Pak, statement yang harus diperhitungkan itu juga berarti sama halnya kayak seandainya gaya gempa dan gaya anginnya itu lebih besar dengan gaya angin gitu Pak. Jadi yang gaya gempanya bisa tidak diperhitungkan mungkin seperti itu ya Pak? Ya, pertama begini, kan kita belum tahu ya, sebelum kita menghitung kita belum tahu mana yang lebih besar antara beban gempa dengan beban angin. Kalau di daerah-daerah seperti Bandung misalnya, itu kebanyakan beban anginnya tidak dominan, kecuali pada daerah tertentu. Misalnya begini, misalnya kita membangun sebuah gedung di Bandung dengan atap rangka baja. Nah, rangka bajanya itulah yang penting sekali diperhitungkan terhadap angin. Tetapi gedungnya sendiri itu biasanya tidak didominasi oleh beban angin. Jadi bisa saja begitu, terjadi seperti itu ya. Suatu gedung, frame-nya harus dihitung terhadap beban gempa, tetapi rangka atapnya didominasi beban angin, itu mungkin terjadi. Terutama kalau misalnya kita menghitung gording, misalnya kan, gording itu tidak usah dihitung terhadap gempa, pasti kecil sekali pengaruhnya gitu ya. Tetapi terhadap angin dia mungkin sangat terpengaruh. Ya, jadi kalau pengalaman saya, kalau saya mendesain misalnya di daerah seperti Bandung gitu ya, terhadap frame-nya kita bisa yakini tidak akan didominasi oleh angin.
tetapi atapnya mungkin saja. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Yaitu mengenai metode analisis spektrum respon ragam. Ini sudah saya share tadi ya materialnya, bahannya. Kalau kita bandingkan, maka metode yang sebelumnya, yaitu metode gaya lateral ekivalen, itu hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu saja, yang sudah pernah kita bahas. Metode analisis spektrum respon ragam ini boleh digunakan pada kondisi apapun, lebih fleksibel dibanding metode gaya lateral ekivalen. Tetapi ada satu kondisi di mana metode ini tidak bisa digunakan, yaitu ketika ragam getar 1 atau 2 itu ternyata bentuk getarannya adalah rotasi. Jadi gedung yang ideal adalah ragam getarannya, ragam 1-nya translasi, ragam 2-nya translasi, ragam 3-nya baru boleh rotasi. Kalau ternyata karena strukturnya tidak ideal, rotasinya masuk ke dalam ragam 1 atau 2, maka pilihannya adalah perbaiki dulu strukturnya atau kita analisis tidak menggunakan metode analisis spektrum respon ragam. Maka yang kita gunakan adalah yang disebut sebagai metode analisis riwayat waktu. Nah, tentu saja itu jauh lebih sulit ya. Jadi kalau saya biasanya kalau menemukan kondisi yang tidak ideal begitu, lebih baik strukturnya kita perbaiki dulu. Sehingga menjadi ideal, rotasinya masuk sebagai ragam getar yang nomor 3. Itu lebih sebuah penyelesaian yang lebih baik. Karena struktur yang didominasi oleh rotasi pada ragam 1 atau 2, itu berarti strukturnya sendiri sudah tidak ideal untuk menerima beban gempa. Artinya kalaupun dipaksakan bisa saja, tetapi pasti ada konsekuensi terhadap biaya dan sebagainya. Baik, kemudian ini sudah kita bahas tadi, ini sudah. Nah ini contohnya ya, ini adalah hasil analisis struktur dengan menggunakan ITEPS. Kita lihat di paling kiri, ada 3 gambar ini, paling kiri, seluruh bagian dari lantai itu bergerak ke arah sumbu X. Jadi sumbu X-nya saya gambarkan sebagai sumbu global yang warna merah di bagian bawah ya. Seluruh bagian lantai bergerak pada arah sumbu X. Berarti ragam 1-nya itu berupa getaran yang berupa translasi pada arah X. Gambar yang kedua, sama, semua lantai bergerak pada arah yang sama. Berarti ini adalah ragam 2-nya merupakan sebuah getaran translasi ke arah sumbu Y. Nah, ragam 3-nya kelihatan, gedungnya terpuntir. Jadi terjadi rotasi, getaran berupa rotasi pada ragam nomor 3. Nah, ini adalah struktur yang ideal. Ragam 1-nya translasi, 2-nya translasi, dan 3-nya baru rotasi. Nah, andaikan kita menginginkan struktur yang seperti itu, ragam 1 dan 2-nya rotasi, translasi, dan ketiganya rotasi. Tapi ternyata tidak. Ternyata yang terjadi adalah ragam rotasinya terjadi pada ragam nomor 1 atau 2. Maka berdasarkan pengalaman saya, kalau terjadi seperti itu, saya perkaku kolom-kolom yang terdapat pada sudut. Ya, jadi kolom-kolom sudutnya saya tambah kekakuannya. Artinya ya penampangnya diperbesar. Ya, pada kolom-kolom sudut ini penampangnya saya perbesar. Ya, 4 sudut ini penampang kolomnya saya perbesar. Oke. Ternyata belum. Jadi rotasinya masih terjadi pada ragam 1 misalnya. Saya perbesar lagi kolom yang di pinggir. Yang di sini, ini saya perbesar lagi. Nah,
Begitu juga yang di sisi sebelah sana. Ternyata masih belum juga. Baik, kalau begitu dengan menambah kekakuan kolom saja belum cukup. Kalau gitu kita tambah kekakuan frame-nya, yaitu menambah kekakuan di balok-balok ini. Ya, balok-balok yang di tepi ini pada kedua ujung ya, saya tambah dimensi baloknya sehingga kita dapatkan struktur yang lebih ideal lagi. Nah, kalau dengan segala cara itu tetap terjadi rotasi pada ragam 1 atau 2, ya terpaksa kita lakukan analisisnya dengan menggunakan analisis riwayat waktu. Bukan analisis dengan metode respons spektral lagi. Kemudian selanjutnya adalah nah, ini tadi gambaran getaran pada ragam 1, 2, dan 3 ya. Sekarang berikutnya yang 4, 5, dan 6. Kita perhatikan yang ini ragam 1, seluruh bagian lantai, seluruh lantai bergerak bersama-sama ke arah sumbu X. Jadi kalau semuanya ke kiri semua gitu ya. Kalau lantai ada lantai ke kanan semua. Nah, itu ragam 1, 2, 3. Ragam 4-nya seperti ini. Kita perhatikan yang paling kiri ya, itu getaran pada arah sumbu X. Bagian bawah lantai bergerak ke kiri, atasnya ke kanan, dan sebaliknya. Begitu juga yang ragam nomor 5, arah Y. Bagian bawahnya ke kiri, bagian atasnya ke kanan. Nah, itu ragam 4 dan 5. Nah, rotasinya juga sama. Rotasi pada mode ke-6 ini, ketika lantai-lantai bawah berputar berlawanan jarum jam, ternyata yang atas justru searah jarum jam. Nah, itu adalah bentuk ragam nomor 6. Nah, kalau kita coba kita perhatikan ilustrasi yang ini ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk getaran yang terjadi. Kita ambil misalnya ragam 1, 2, dan 3 pada arah yang sama, yaitu sumbu X. Nah, struktur ini bergetar dari netral ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan lagi, mencapai netral lagi. Dia memerlukan waktu sebesar T1. Yang ini. Yang kedua sama, bergetar dengan waktu T2. Yang ketiga, T3. Nah, artinya meskipun strukturnya bergetar bersama antara mood 1, 2, dan 3 ini, tetapi ragam 1 mencapai titik puncak ini tidak bersamaan waktunya dengan yang ragam 2. Tidak bersamaan dengan yang ragam 3. Karena periode getarnya berbeda. Yang pertama. Belum lagi bisa saja ketika ragam 1 ini bergetar, awalnya adalah getaran ke kanan, bisa saja ragam 2-nya justru awalnya bergerak ke kiri. Nah, dengan demikian menjadi susah untuk menjumlahkan respon dari ketiga ragam ini, karena terjadinya tidak bersamaan. Kalau kita akan jumlahkan puncaknya saja, nah bagaimana bisa menjumlahkan kalau terjadinya tidak pada waktu yang bersamaan. Nah, itu masalahnya sehingga terpaksa dilakukan sebuah pendekatan. Nah, ini misalnya ya. Jadi ini adalah cara menjumlah respon dari semua ragam. Pertama adalah metode yang dikenal sebagai metode sum of the absolute values atau disingkat SAV. Ada yang menambahkan lain ya, tetapi maksudnya sama seperti itu. Intinya adalah kalau 1, 2, 3, 4 ini menyatakan respon ragamnya, nomor ragam maksud saya, nomor ragamnya, maka jumlah maksimum dari seluruh ragam bisa dinyatakan sebagai jumlah dari harga mutlaknya saja semuanya. Respon pada mod 1 ditambah mod 2 ditambah mod 3 dan seterusnya ya. Ini artinya bahwa kita menganggap ada kemungkinan di mana respon maksimum semua ragam terjadi pada saat yang sama dan pada arah yang sama. Jadi dijumlahkan begitu saja setelah diberikan harga mutlak.
Sebentar ya, laptop saya lowbat sebentar. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama ya. Jadi kita menganggap ada suatu saat di mana respon maksimum semua ragam itu terjadi pada saat yang sama dan pada arah yang sama. Sehingga kita jumlahkan harga mutlaknya saja. Berikutnya, mempertimbangkan bahwa kemungkinan yang diperhitungkan pada cara pertama tadi kecil terjadinya. Maka pendekatannya adalah jumlah maksimumnya sama dengan, respon maksimumnya sama dengan jumlah dari akar pangkat 2 semua respon. Ini dikenal sebagai metode square root of the sum of the squares, SRSS. Jadi dipangkatkan 2 dulu, dijumlahkan, kemudian diakarkan. Itu dianggap sebagai respon maksimum yang didapatkan dengan memperhitungkan semua ragam ketat. Ini metode lain ya, sedikit lebih rumit. Nah, nanti kalau membuka ITABS misalnya, akan kita jumpai ada cara penjumlahan yang namanya SRSS, ada yang namanya CGC ya. Kalau kita menggunakan ITABS sudah biarkan saja, tidak usah kita ganti, karena cara itu sudah cukup baik untuk kita lakukan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Ya, yang lain mungkin? Ya, saya akan berikan nanti sebuah bahan ya, sebuah bahan contoh ya. Contoh soal meskipun kuliah kita ini adalah tentang rekayasa kegempaan, tapi akan saya tambahkan tentang bagaimana pengaruhnya terhadap desain. Jadi kalau kita mengenal tadi ada struktur rangka pemikul momen biasa, pemikul momen menengah, dan pemikul momen khusus. Nah, nanti saya akan berikan tambahan ya, kira-kira apa sih beda satu sama yang lain. Pada kuliah tahun lalu untuk konstruksi gedung ya, prodi gedung, saya sudah berikan rangka pemikul momen menengah. Tapi saya belum kenalkan apa yang disebut rangka momen biasa. Itu nanti akan saya tambahkan. Begitu juga akan saya tambahkan tentang rangka momen khusus yang pada waktu itu belum dipelajari. Nah, tetapi untuk bisa mempelajari itu semua, kita harus mempunyai sebuah model gitu ya. Bagi yang lulusan dari konstruksi gedung, semuanya sudah punya model ya. Itu nanti akan kita gunakan kembali. Tetapi yang belum punya, tadi kalau tidak salah Dinar belum punya ya, silakan dibuat lagi dengan diskusi bersama teman-teman. Saya hanya perlu sebuah model gedung 4 lantai saja. Gedung 4 lantai dari beton bertulang ya, denahnya bebas seperti apa, tingginya bebas juga seperti apa ya. Yang penting gedungnya 4 lantai, terdiri dari frame, belum menggunakan
pengaku tambahan apapun, baik bentuknya bracing maupun shear wall. Nah, dari situ kita akan lakukan analisis dan prinsip-prinsip desainnya. Baik, nah untuk itu kelihatannya agak susah kalau online ya. Apakah mungkin kita usahakan offline minggu depan? Ketua kelas, Anang? Mohon izin Pak, kalau dari saya sendiri insya Allah menyanggupi Pak. Namun Baik. untuk lain kan ada yang di luar kota juga Pak. Paling nanti kami Oh, diskusikan. baik. Siapa yang di Jakarta? Supaya saya dapat gambaran. Siapa yang di Jakarta? Ya, tolong kasih saya gambaran siapa yang sudah sambil kerja di Jakarta? Oke, jadi ada yang di luar Bandung ya? Saya di Bekasi, Pak. Bekasi, oke. Ya, saya Kalau di waktu Banyuwangi. ya, Dinar di mana? Saya di Banyuwangi, Pak, luar Bandung. Oh, di Banyuwangi. Oke. Baik, kalau begitu ya kita lakukan secara hybrid saja ya. Siapa yang di Bandung yang bisa datang secara offline? Insya Allah saya bisa Pak. Anang bisa, yang lain? Saya juga bisa. Saya juga bisa. Usahakan bisa, Pak. Bisa. Baik, banyak yang bisa ya. Kalau begitu minggu depan kita coba offline ya. Mungkin juga kita berikan tambahan ya, karena waktu itu saya pernah tidak hadir ya pada salah satu kuliah. Kita berikan tambahan. Nah, sementara ini tolong siapkan model struktur 4 lantainya. Mungkin kalau misalnya Dinar yang bukan dari Polban belum pernah membuat, silakan diskusi dengan yang lain ya. Bagaimana kita membuat struktur gedung 4 lantai dengan menggunakan software ITEPS. Baik, Pak. Ya, kemudian dari model itu kita akan gunakan terus. Kita akan gunakan terus sampai kita dapatkan sebuah sebuah struktur yang bebannya lengkap, baik gravitasi maupun beban, dan dari situ kita akan lakukan desain. Ya. Nah, untuk sementara materi tentang bebannya sampai di sini dulu. Sekarang saya akan perkenalkan apa itu struktur rangka momen biasa ya, atau SRPMB. Sebentar saya carikan filenya. Baik. Nah, ini nanti saya share juga ya. Sementara kita bahas saja dulu. Jadi, struktur rangka pemikul momen biasa ini secara garis besar boleh digunakan pada daerah dengan risiko gempa yang rendah. Untuk yang sedang saja tidak boleh digunakan ya. Nah, ukuran rendahnya bagaimana? Ini biasanya diukur dari yang namanya kategori desain seismik atau KDS. Jadi yang dimaksud dengan struktur dengan risiko gempa yang rendah itu adalah yang mempunyai kategori desain seismik atau KDS A dan B. Nah, ini yang disebut sebagai risiko rendah. Kategori desain seismik A dan B. C itu termasuk sedang, D, E, F termasuk berat. Ya. Jadi rangka momen biasa ini boleh digunakan hanya pada
wilayah dengan kategori desain seismik A dan B saja. Nah, kemudian dia dihitung dengan faktor R yang berbeda. Faktor R untuk rangka momen biasa ini adalah yang paling kecil dibanding dengan rangka momen menengah dan rangka momen khusus. Kemudian persyaratan, ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan KDSA dan B adalah seperti ini. Jadi pada tabel 12 SNI, kelompok C, yaitu sistem rangka pemikul momen, yang nomor 7 adalah rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Nah ini yang akan kita pelajari ya. Ini faktor R-nya 3. Kita bandingkan dengan beton bertulang yang termasuk rangka momen khusus, R-nya 8. Yang menengah R-nya 5. Nah ini artinya untuk rangka beton bertulang yang pemikul momen khusus, gempanya diperhitungkan 1/8-nya atau 12,5%-nya. Yang menengah dihitung 20%-nya, 1/5. Yang biasa dihitung 1/3-nya atau 33,3% lah, kira-kira begitu ya. Jadi gempa yang diperhitungkan untuk wilayah yang sama justru paling besar kalau dibandingkan dengan angka momen yang menengah dan yang biasa. Kenapa paling besar? Karena dibanding dengan yang biasa dan yang khusus, maka rangka momen biasa ini tidak termasuk yang bersifat ductile. Ini lebih bersifat brittle, karena itu harus diperhitungkan dengan gaya gempa yang lebih besar. Nah, perhatikan di sini pada 5 kolom yang paling kanan ini, batasan sistem struktur dan batasan tinggi struktur. Jadi kalau kita gunakan C7, rangka momen biasa, beton bertulang, maka untuk B, kategori desain seismik B dan juga termasuk A tentu saja, dia kategorinya adalah TB, artinya tidak dibatasi, boleh digunakan. Tetapi pada C, D, E, dan F, dia TI, artinya tidak diizinkan. Jadi dia hanya boleh digunakan pada kategori desain seismik A atau B saja. Baik, kemudian syarat kekuatannya. Kita mulai dari lentur balok. Syaratnya sama dengan semua sistem rangka pemikul momen yang lainnya. Bahwa persyaratan momen kuat lentur balok adalah VMN tidak boleh kurang dari MU, begitu ya. Ini berlaku umum untuk rangka momen apa saja. Nah, kenapa di sini saya berikan harga mutlak adalah karena syarat ini berlaku secara sama baik untuk momen positif maupun momen negatif. Karena itu saya berikan tanda harga mutlak ya. Begitu juga untuk gaya geser. Persyaratan kekuatannya adalah seperti ini. Ini sama juga untuk semua sistem rangka pemikul momen, baik yang biasa, menengah maupun yang khusus. Nah, bedanya apa? Dalam hal ini, untuk momen ini sama semua, ya, baik rangka momen menengah, biasa maupun khusus. Persyaratannya seperti ini, dan momennya didapatkan dari kombinasi beban yang sama. Tetapi di sini mulai beda, ya. Di sini mulai beda. Di sini pada persyaratan kuat lentur, MU ini boleh diambil langsung dari outputnya software. Langsung diambil. Nah, sedangkan VU ini berbeda. Untuk rangka momen biasa, maka VU ini boleh langsung diambil dari software. Untuk rangka momen menengah, boleh VU diambil langsung dari software, tetapi dikalikan 2 dulu. Jadi kalau kayak gempa yang digunakan di dalam rangka momen biasa itu, gempanya dikalikan dengan faktor sebesar 1,3 yang namanya faktor redundansi. Kalau untuk rangka momen, kalau untuk rangka, sorry, saya ulang ya. Kalau untuk rangka momen biasa, VU bisa diambil langsung dari hasil analisis, di mana gaya gempanya dikalikan dengan faktor rho yang nilainya sebesar 1,3.
disebut sebagai faktor redundansi. Nah, sedangkan untuk rangka momen menengah, VU-nya boleh diambil langsung dari analisis struktur, tetapi gaya gempanya dikalikan 2, bukan dikalikan 1,3. Untuk rangka momen khusus, maka VU-nya diperhitungkan dengan cara yang khusus. Saya sebut begitu saja dulu karena nanti agak rumit persoalan untuk rangka momen khusus ya. Yang penting nanti bahwa untuk rangka momen khusus, VU tidak boleh diambil langsung dari outputnya software. Harus dihitung secara terpisah. Nah, untuk geser faktor reduksi kekuatannya konstan sebesar 0,75, V sama dengan 0,75, sedangkan untuk momen lentur, besarnya V tergantung dari regangan tulangan tarik yang terluar, seperti ini. Baik. Nah, kalau kita perhatikan, maka titik ini, di mana pada saat itu tulangan tarik yang terluar mencapai regangan lelehnya, maka titik ini mendekati kondisi balance atau regangan berimbang. Ya, mendekati regangan berimbang. Sementara kita tahu bahwa balok tidak boleh didesain dengan kondisi regangan berimbang. Apalagi kalau tulangan kuat, gitu ya. Tidak boleh. Karena itu sebenarnya grafik ini, bagian inilah yang berlaku untuk balok. Yaitu di sebelah kanan kondisi balance. Jadi kalau begitu, bagian yang kiri untuk apa? Bagian yang kiri ini digunakan untuk kolom. Ya, jadi seluruh bagian gambar ini berlaku untuk kolom, tetapi untuk balok hanya berlaku yang ini saja. Sebelah kanannya kondisi balance. Itu saja. Nah, sedangkan untuk geser, V-nya konstan sebesar 0,75. Ya. Sampai di sini belum kelihatan bedanya antara rangka momen menengah dengan rangka momen biasa. Nah, di sini mulai kelihatan ya. Persyaratan rangka momen biasa pada pasar 1832 ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya nyatakan dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Kalau gambar yang kiri adalah tumpuan balok dan yang kanan adalah lapangan, kemudian tulangan bawahnya di tumpuan saya berikan notasi AS1 dan di lapangan AS2, maka syarat yang pertama adalah bahwa baik di tulangan atas maupun tulangan bawah, minimal ada 2 tulangan yang menerus. Ya, minimal ada 2 tulangan yang menerus. Menerus itu artinya di lapangan ada, di tumpuan ada, dan sampai masuk ke kolom pun ada. Itu namanya tulangan menerus ya. Nah, minimal 2 tulangan menerus pada balok rangka momen biasa. Di lapangan ada 2, di tumpuan juga ada 2, yang masuk ke kolom sebagai panjang penyaluran juga minimal ada 2. Itu yang pertama. Yaitu syarat yang ini ya. Paling sedikit ada 2 batang tulangan yang menerus ya. Ilustrasinya begitu. Yang kedua, ada persyaratan khusus bagi tulangan bawah. Yaitu tulangan bawah di tumpuan, di sini saya tuliskan sebagai AS1. Dibanding dengan tulangan bawah di lapangan yang saya tuliskan sebagai AS2, maka perbandingannya seperti ini. Ya, perbandingannya adalah ini. AS1 tidak boleh kurang dari 1/4 AS2. Nah, syarat ini tidak ada di rangka momen yang lain ya. Hanya ada di rangka momen biasa saja. Jadi tulangan bawah di tumpuan tidak boleh kurang dari 1/4 tulangan bawah di lapangan. Ini sudah azan, kita istirahat dulu ya, 20 menit. Kemudian kita sambung lagi ya. Yang mau off dulu silakan, nanti masuk lagi.